Muzan adalah iblis pertama yang pernah ada. Dia tadinya hanyalah seorang manusia yang lahir dengan memiliki penyakit yang cukup parah. Bahkan hingga dirinya beranjak dewasa, dia selalu menderita karena penyakitnya. Namun setelah seseorang dokter datang untuk merawatnya dan memberi obat, dia pun menjadi manusia abadi dengan penuh kekuatan. Namun semua itu memiliki konsekuensinya tersendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisah perubahan Muzan dalam seluruh hidupnya dari saat dia lahir hingga saat kematiannya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pada awal kisahnya, Muzan lahir di era Heian Jepang dari perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup karena kelemahannya. Saat dia masih dalam kandungan, jantungnya berhenti beberapa kali di dalam rahim ibunya. Dan ketika Muzan pertama kali memasuki dunia, yaitu saat lahir, dia telah dianggap meninggal. Dan pada saat kelahirannya tersebut, Muzan tidak memiliki denyut nadi dan tidak bernafas. Ketika dia dibawa untuk dikremasi, dia pun lolos dari kematiannya dengan melepaskan tangisannya yang pertama. Dan sepanjang masa mudanya, ia berjuang dengan penyakitnya itu hingga menyebabkan dirinya ketakutan akan kematian. Kemudian sebagai seorang pemuda, Muzan ternyata termasuk dari keluarga tersohor. Hal ini terbukti dalam pakaiannya yang mana diperlihatkan dia menggunakan kimono dan topi khusus, yang mana pakaian tersebut membuktikan bahwa keluarga Muzan berkaitan dengan kekaisaran Jepang pada saat itu. Kemudian di tahun awal-awalnya sebagai iblis, Muzan pun menetap dengan 5 wanita yang berbeda. Namun karena kekurangan empati dan kepekaannya sebagai iblis, ia mencaci kelima istrinya sampai-sampai membuat mereka semua untuk bunuh diri. Kemudian setelah beberapa era dilewati, Muzan pun kembali muncul pada era Sengoku dengan pakaian yang berbeda, yang mana dia menggunakan kimono hitam dengan motif batik. Di era tersebut, Muzan terus menyebarkan pengaruhnya dan merubah seseorang untuk menjadi iblis untuk menambah pasukannya demi mencari bunga lili laba-laba biru. Dan pada akhirnya, Muzan menemukan seorang gadis muda yang sudah berkeluarga, yaitu bernama Tamayo. Setelah itu, beberapa waktu kemudian, masih pada era Sengoku, dirinya pun bertemu dengan seseorang pendekar pedang pernafasan bulan yang memiliki tugas untuk membunuhnya. Dan pendekar pedang tersebut adalah Michikatsu Tsugukuni. Dan pada akhirnya, Muzan pun menjadikan Michikatsu menjadi iblis. Dan iblis tersebut berganti nama menjadi Kokushibo. Dan iblis tersebut menjadi bawahan Muzan yang terkuat. Dan selang beberapa waktu, saat Muzan berjalan bersama pelayannya Tamayo di hutan bambu dan masih tetap sama mengenakan kimono hitam bermotif batik dengan rambut ikal pendek, dia pun bertemu Yorichi Tsugukuni, sang Hashira Matahari. Saat berpapasan, Muzan mengatakan kalau dirinya sudah tidak tertarik dengan pendekar pedang penguasa jurus pernafasan, karena pada saat itu Muzan mengira kalau pendekar pedang tersebut akan bergabung dengannya. Dan setelah menolaknya, dia pun langsung menyerangnya menggunakan lengan cambuknya dengan sangat cepat. Tetapi sayangnya, orang yang dihadapinya itu adalah pendekar pedang terkuat yang benar-benar ingin membunuhnya. Dan pada saat itu, Muzan sudah dapat memanipulasi tubuhnya, yaitu dengan memiliki 7 jantung dan 5 otak. Namun sayangnya pertempuran tersebut tidak berlangsung lama. Muzan pun diserang oleh Yorichi dengan mengincar setiap titik lemahnya hingga tubuh Muzan pun terpotong-potong hingga tidak bisa beregenerasi. Dan saat Muzan pun merasa marah karena dirinya telah dikalahkan, dia pun menghancurkan dirinya menjadi gumpalan daging berkeping-keping untuk kabur. Dan setelah semua pertarungan tersebut, Muzan pun tidak berani menampakkan dirinya secara langsung lagi karena ketakutannya terhadap Yorichi. Hingga pada akhirnya, setelah kematian Yorichi, dia pun kembali lagi. Dan bisa dikatakan mungkin dia muncul saat akhir era Sengoku. Dan pada saat itu, Muzan pun mendekati seseorang tahanan dan menawarkan pertolongan kepadanya. Dan karena tahanan tersebut mempercayainya, Muzan pun kemudian memberikan darahnya kepada tahanan tersebut. Hingga pada akhirnya, tahanan itu berubah menjadi iblis dan dapat melarikan diri dari penjara. Dan nama tahanan atau iblis tersebut bernama Hatengu. Nah, kemudian setelah era Sengoku pun berakhir, Muzan pun kembali memunculkan dirinya pada era Edo.
Pada saat itu penampilan Muzan masih tetap sama, yaitu memakai kimono panjang berwarna hitam dengan motif batik dengan rambut panjang ikal sambil dikuncir. Dan alasan saat kemunculannya pada saat itu, dia mendengar kabar bahwa ada keributan mengenai iblis di suatu daerah. Dan Muzan pun kemudian penasaran dan mendatanginya, karena dirinya tidak pernah mengirim iblis apapun ke daerah tersebut. Namun di tengah perjalanan saat dirinya akan sampai di tempat lokasi, dia bertemu dengan seorang ahli bela diri dengan penuh darah. Dan Muzan pun merasa kecewa karena orang yang membuat keributan tersebut bukanlah iblis. Dia kemudian dengan cepat langsung menusuk kepala ahli bela diri tersebut dengan tangannya. Dan sambil menusukkan tangannya, Muzan pun membagikan darahnya kepada ahli bela diri tersebut dan menjadikannya menjadi iblis untuk menjadi salah satu dari 12 iblis terkuatnya. Dan iblis tersebut bernama Akaza. Dan tak lama setelahnya, Muzan pun kemudian kembali merekrut seorang pemuda dari pemimpin suatu sekte untuk menjadi iblis. Dan seperti biasa, Muzan masih tetap menggunakan kimono hitam batiknya dengan rambut ikal yang terurai. Dan setelah semua itu, kemudian Muzan pun terus merekrut orang-orang untuk menjadikannya iblis, untuk mencari potensi-potensi iblis yang kuat agar bisa masuk ke dalam 12 Kizuki. Hingga pada akhirnya, pada era awal Taisho, Muzan pun mengganti pakaiannya dengan menggunakan pakaian modern seperti jas hitam dengan kerah bermotif batik, dengan memiliki rambut pendek yang ditutupi topi bulat putih. Dan selama era Taisho, Muzan dapat menemukan keluarga Kamado yang merupakan penjaga dan penerus teknik pernafasan matahari. Dan dia pun membunuh keluarga tersebut, walaupun pada akhirnya masih ada 2 orang yang selamat dari keluarga Kamado tersebut, yaitu Tanjiro dan Nezuko. Kemudian, setelah selang beberapa tahun setelah Muzan membunuh keluarga Tanjiro, Muzan pun bertemu dengan Tanjiro di tengah kota di Tokyo. Saat itu, Muzan sudah berpakaian modern seperti tadi yang sudah dijelaskan. Dan saat bertemu dengan Tanjiro, Muzan sedang menggendong seorang anak bersama keluarga barunya. Kemudian setelah itu, Muzan pun langsung pergi dan mengalihkan perhatiannya dengan membuat seseorang menjadi iblis hanya dengan cakarannya saja. Dan kemudian saat arc pelatihan rehabilitasi, Muzan pun memanggil semua iblis bulan bawah melalui Nakime untuk menemuinya di Kastil Infinity. Namun penampilannya di sini sungguh berbeda, yang mana di sini Muzan merubah dirinya menjadi seorang wanita dengan pakaian kimono hitamnya. Di situ dia marah dan kecewa kepada iblis bulan bawah dan membunuh mereka semua dengan merubah tangannya menjadi monster mengerikan dan memakannya, hingga hanya menyisakan satu iblis saja yang kemudian ditugaskan untuk membunuh Tanjiro yang sudah membunuh Rui, si iblis bulan bawah kelima. Dan kemudian saat arc Mugen Train, Muzan pun kembali tampil berbeda lagi dari sebelumnya, yaitu Muzan menjalani kehidupan lain di antara manusia sebagai anak laki-laki kecil bernama Toshikuni dan berpura-pura memiliki penyakit kulit khusus yang mencegahnya terkena sinar matahari. Dan alasan lain Muzan berubah menjadi anak kecil tersebut adalah agar orang tua angkatnya dapat membantunya untuk menyembuhkan penyakitnya, atau agar dirinya bisa bertahan di bawah sinar matahari. Sekaligus Muzan mencari informasi tentang keberadaan bunga lili laba-laba biru. Dan beberapa waktu kemudian saat arc distrik hiburan, Muzan pun kembali mengumpulkan seluruh iblis bulan atas. Dan pada saat itu penampilannya pun kembali lagi menjadi seperti semula dengan pakaian kemeja berdasi dan rompi hitam bermotif batik. Dan dia muncul sambil mencoba meracik obat-obatan untuknya. Selain itu, alasan dia mengumpulkan seluruh iblis bulan atas adalah karena kematian Gyutaro dan Daki. Kemudian setelah pertempuran arc desa Pandai Besi saat dirinya sedang kembali menyamar sebagai anak kecil, Muzan pun merasakan melalui Hatengu bahwa Nezuko sudah mampu menjadi iblis yang mengalahkan matahari, sehingga hal tersebut membuat Muzan sangat senang. Dan karena kesenangannya telah menemukan iblis yang mampu bertahan di bawah sinar matahari, dia pun membunuh ibu angkatnya, dan kemudian berubah menjadi Muzan seperti semula, dan membunuh pembantunya. Dan pada pertempuran terakhir pada Arc Infinity Castle, dengan pakaian modernnya, Muzan pun menemui Ubuyashiki dengan berniat membunuhnya sebelum pertarungan terakhirnya. Namun ternyata Kagaya malah meledakkan dirinya sendiri di rumahnya, sehingga membuat sebagian tubuh Muzan dan kepalanya hancur hingga menyisakan pakaian celananya saja.
Dan seketika saat dirinya pulih, dia pun diserang oleh Tamayo menggunakan bola daging yang menjadi duri yang menusuk tubuhnya Muzan. Dan juga Tamayo kemudian memasukkan obat anti Muzannya langsung ke dalam tubuh Muzan tersebut. Dan kemudian dirinya pun diserang oleh Gyomei hingga membuat kepalanya hancur. Muzan membawa seluruh pemburu iblis ke dalam kastil Infinity dan membiarkan pasukannya menyerang seluruh pemburu iblis. Sementara dirinya pergi bersembunyi dengan berubah menjadi kepompong daging untuk memulihkan dirinya sendiri dari racun Tamayo. Dan saat keluar dari kepompong daging tersebut, tubuh Muzan pun berubah. Kini tubuhnya dipenuhi oleh mulut bergigi tajam dengan sisik dan bercak berwarna merah, dengan rambut yang telah berubah menjadi warna putih. Di sini, Muzan sudah bisa mengeluarkan cambuk tangannya untuk membunuh seluruh pasukan dan bertarung dengan para pemburu iblis. Dan setelah dirinya dikeluarkan dari kastil Infinity dan tertimbun bangunan, Muzan pun menambah beberapa senjata cambuk tulang di punggungnya. Dia pun mulai bertarung dengan seluruh kemampuannya melawan para pemburu iblis. Dia juga dapat memberikan racun pada setiap orang yang terkena serangannya. Namun beberapa saat kemudian, efek obat anti Muzan yang dimasukkan Tamayo ke dalam tubuh Muzan ternyata berefek padanya. Dan efek tersebut membuat umurnya bertambah sangat cepat, hingga dari sekitar 1000 tahunan menjadi 10.000 tahunan, dan menyebabkan memperlambat gerakannya dan menampilkan bekas luka tebasan Yorichi di tubuh dan wajahnya, hingga dirinya tidak dapat membelah diri untuk melarikan diri seperti sebelum-sebelumnya. Selain itu, Muzan juga dapat melepaskan serangan gelombang kejut serta dapat merubah tangannya menjadi monster mulut yang bisa melahap manusia. Bahkan saat tangannya putus, Muzan pun merubah wajahnya menjadi mulut yang terbuka lebar dengan banyak gigi tajam untuk melahap kepala Tanjiro. Tetapi hal itu gagal karena dicegah oleh Iguro serta matahari yang sedang terbit. Dan karena sinar matahari mulai terkena dirinya, Muzan pun merubah dirinya menjadi bayi raksasa untuk menahan luka dari sinar matahari dan menelan Tanjiro ke dalam tubuh bayi tersebut. Namun sayangnya saat dirinya kabur bersembunyi dengan menggunakan tubuh bayi tersebut, dia pun dicegah oleh para pasukan pemburu iblis. Muzan pun pada akhirnya mati terbakar menjadi abu dan memberikan kekuatan kepada Tanjiro untuk meneruskan tekadnya. Namun sayangnya hal tersebut tidak berjalan lancar karena Tanjiro berhasil selamat karena obat anti Muzan dari Tamayo dan Shinobu. Nah, berikut semua adalah rangkuman inti cerita dari perjalanan Muzan yang dijelaskan dalam kisah Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.